Our Lady of the Good Event, dalam bahasa Spanyol, Nuestra Senora del Buen Suceso, adalah Bunda Peristiwa Baik, yang mengacu pada penyucian Maria dan presentasi Yesus. Adalah gelar Bunda Maria Katolik di negara-negara berbahasa Spanyol, berawal dari tahun 1594 hingga 1634, di Quito, Ekuador, seorang saudari konsepsi, yang bernama Mariana de Jesus Torres, menerima penampakan dari Bunda Allah yang mendapat pengakuan dari uskup setempat selama hidupnya. Pada tahun 1906, ketika peti matinya dibuka, tubuhnya ditemukan tidak rusak dan berbau wangi bunga lili. Kisahnya memiliki awal yang dramatis, berdasarkan kesaksian Mariana de Jesus Torres. Pada tahun 1566, pada usia 13 tahun, dia meninggalkan tanah airnya di Spanyol bersama bibinya untuk mendirikan Ordo Konsepsi di Quito di bawah otoritas Philip II. Dalam perjalanan ke Ekuador, terjadilah badai besar dan ular berkepala 7 yakni setan, muncul dari laut, untuk menentang para wanita dalam misi mereka. Kemudian muncul Bunda Maria dengan anak Kristus sepanjang terjadinya badai, dengan memegang sebuah salib yang memiliki tombak di ujungnya. Dia membunuh ular itu dan seketika badai pun reda, air laut menjadi tenang. Hingga saat ini para suster dalam ordo ini memakai lencana untuk memperingati peristiwa tersebut. Setibanya di Quito, Ekuador, Spanyol, Mariana de Jesus Torres mendirikan biara kerajaan Quito yang dikandung tanpa noda bersama bibinya, pada usia 13 tahun. Dengan demikian menyandang panggilannya yang luar biasa, sebagai penangkal petir sejati antara keadilan ilahi dan dunia yang penuh dosa. Pada usia 15 tahun, Mariana bergabung dengan novisiat, menguduskan dirinya sepenuhnya pada tanggal 21 September tahun 1579. Pada usia 16 tahun, mengubah namanya Mariana Francisca menjadi Mariana de Jesus. Saat mengucapkan kaulnya di hadapan bibinya, Bunda Maria de Jesus Taboada, kepala biara pertama dari biara, Mariana de Jesus memasuki suatu ekstasi, di mana Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepadanya salib yang harus dia pikul di tengah-tengah semua penderitaan, penganiayaan, penyakit dan godaan besar yang akan dia alami untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikan kita. Dia hanya melindunginya dari godaan terhadap kesucian. Semua ini membuat setan kesal, yang dengan marah, setan selalu berusaha menyakitinya secara fisik, karena tidak mungkin menyakiti jiwanya. Setan dengan kejam membuatnya berguling menuruni tangga, kakinya terjerat dan membuatnya jatuh bahkan selama acara komunitas. Ketika dia menyajikan makanan, setan berusaha membuatnya jatuh dengan piring dan menumpahkan makanannya. Ketika dia membaca, setan menghapus surat-surat itu. Terlepas dari serangan setan, Mariana, pemberani dan selalu tenang, menjaga ketenangan suci itu, tipikal jiwa yang sangat saleh. Setelah mengambil jubahnya, Tuhan kita menampakkan diri kepadanya lagi, mengungkapkan kepadanya jam dan penebusan dosa yang harus dia lakukan selama seminggu. Hukuman sangat berat sehingga Bunda Maria Taboada mengkhawatirkan kesehatan keponakannya. Namun, Tuhan kita telah menempatkan di bibir orang yang bertobat setetes air kristal dari sisinya sendiri, membentenginya dengan sangat luar biasa untuk semua yang dia minta darinya. Siksaannya hanya dapat dipahami sepenuhnya jika kita menganggap bahwa dia dipanggil untuk menjadi korban dosa-dosa zaman kita. Jadi, misalnya, dia benar-benar membungkus tubuhnya yang tidak bersalah seperti dengan lilitan kawat baja, kecuali tangan dan kakinya, sehingga menjalani kehidupan yang saleh dan saleh, setiap kali lebih besar dalam kebajikan. Suatu hari, pada tahun 1582, Bunda Mariana sedang berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus di paduan suara tinggi biara. Ketika dia mendengar suara yang menakutkan dan melihat gereja diselimuti kegelapan pekat, hanya altar utama yang masih menyala, seolah siang bolong. Tiba-tiba, pintu tabernakel terbuka, dan Tuhan kita yang tersalib muncul, terpaku pada salib seukuran aslinya. Perawan terberkati.
Santo Yohanes Penginjil dan Santa Maria Magdalena tetap bersama, seperti di Kalvari. Sementara Bunda Maria menangis dengan air mata mutiara, Mariana bertanya apakah dia yang harus disalahkan atas hal ini, dan Bunda Maria menjawab, "Tidak, bukan kamu, tapi dunia kriminal abad ke-20. Kemudian dia melihat 3 pedang tergantung di atas kepala Tuhan kita, masing-masing dengan tulisan. Pedang yang pertama berkata, "Aku akan menghukum bitah." Pedang yang kedua, "Aku akan menghukum penistaan." Dan pedang yang ketiga, "Aku akan menghukum kenajisan." Kemudian perawan terberkati berbicara kepada biarawati itu, "Putriku, apakah kamu bersedia mengorbankan dirimu untuk orang-orang berdosa?" Mariana menerimanya. Segera ketiga pedang itu, menyerangnya dengan keras, menusuk dan menancap ke dalam hatinya, untuk keselamatan banyak jiwa, tetap tak bernyawa di kaki Tuhan yang bersakramen. Keesokan harinya, Mariana, yang biasanya dia selalu menjadi yang pertama hadir dalam semua kegiatan komunitas, saat ini tidak muncul. Kepala biara dan biarawati lainnya mencarinya. Mereka menemukan tubuh Mariana di tempat paduan suara bawah. Dengan sangat sedih mereka membawanya ke selnya, menempatkannya di tempat tidurnya. Dokter bernama Sancho dan para biarawan Fransiskan yang di bawah asuhannya terletak biara Conceptas segera dipanggil. Don Sancho membenarkan kematian biarawati suci yang merekomendasikan penguburan yang layak di luar biara. Penduduk Quito dan sekitarnya berteriak-teriak di depan pintu biara untuk melihat jenazah dermawan yang mereka cintai. Bunda Mariana menjadi terkenal karena telah membantu banyak orang dengan nasihatnya, penebusan dosanya, doanya, dan bahkan dengan keajaibannya. Dalam kematiannya, Mariana dihadapkan hakim ilahi, yang tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya. Hakim ilahi berkata kepadanya, "Datanglah, kekasih Bapakku, dan terimalah mahkota yang telah kami siapkan untukmu sejak awal." Dia sedang berada dalam kebahagiaan yang tak terlukiskan, di pengadilan surgawi di hadapan Tritunggal Maha Kudus dan perawan tersuci. Sementara itu, di bumi, Bunda Maria Taboada, semua religius, serta para bapa Fransiskan dan masyarakat Quito, menaikkan doa ke tahta yang maha tinggi. Para bunda biara tidak dapat membayangkan hidup tanpa siapa yang menjadi penangkal sejati keadilan Tuhan bagi komunitas mereka. Mereka menangis, meminta Tuhan untuk mengembalikan Mariana. Mendengar permohonan anak-anaknya di bumi, Tuhan kita menghadiahkan Mariana dengan 2 mahkota. Yang satu kemuliaan dan yang lainnya bunga lili yang terjalin dengan duri, dan memintanya untuk memilih salah satunya. Dengan memilih mahkota kemuliaan dia akan tetap berada di surga yang merupakan haknya. Tetapi dengan memilih yang lainnya, dia akan kembali ke bumi dan melanjutkan penderitaannya. Biarawati yang rendah hati itu kemudian meminta mempelai tercintanya untuk memilihkan. "Tidak Tuhan," kita menjawab. "Ketika aku mengambilmu sebagai mempelaiku, aku menguji keinginanmu. Dan sekarang aku ingin melakukan hal yang sama." Kemudian Bunda Maria yang Maha Kudus turun tangan sambil berkata, "Putriku, aku meninggalkan kemuliaan surga dan kembali ke bumi untuk melindungi anak-anakku. Saya ingin kamu meniruku dalam hal ini, karena hidupmu sangat diperlukan untuk ordo yang dikandung tanpa noda, milikku." Sungguh penderitaan bagi masyarakat di abad ke-20 nanti. Bunda Maria melanjutkan, "Jika pada saat ini tidak ada jiwa yang mau mengorbankan kehidupannya, dan mengikuti teladanmu untuk menenangkan keadilan ilahi. Sebab jika tidak, akan dikirim api dari surga dan membakar untuk memurnikan penduduk Quito." Mengetahui bahwa kehendak ilahi adalah kembalinya dia ke bumi, Mariana meminta kepada Bunda Maria semua keberanian dan pengetahuan yang diperlukan untuk membentuk dan memenangkan jiwa bagi Tuhan di dalam dan di luar biaranya. Pada saat itu di bumi, Superior Fransiskan, diilhami oleh Tuhan, berbicara pada jenazah Mariana yang terbaring di tempat tidur sambil berkata, "Atas nama ketaatan kudus, saya perintahkan Bunda Mariana,
Jika Anda meninggal, jiwa Anda kembalilah ke tubuh dan memulihkan kehidupanmu. Beritahu kami apa yang terjadi. Mariana membuka matanya, bibinya ibu kepala biara dan Dr. Don Sancho menghela nafas keheranan. Kemudian Mariana memberitahu Bapak Kepala semua apa yang dia tinggalkan di surga. Kemudian dia akan melanjutkan kehidupan kontemplatif dengan perhatian dan dedikasi yang lebih besar. Pada malam tanggal 17 September tahun 1588, ketika dia berdoa, dia menerima luka suci Tuhan Yesus di tangan, samping dan kakinya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa sehingga dia harus dibantu untuk mencapai tempat tidurnya. Stigmata muncul di telapak tangan dan telapak kakinya, seperti luka paku, tanda merah yang sangat dalam muncul di sisinya seperti luka tombak. Penyakit itu berlanjut dan tubuhnya berubah menjadi luka tunggal. Dalam rasa sakit yang luar biasa, dia tidak mungkin menelan makanan dan dia tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Tuhan kita menarik penghiburan, meninggalkannya untuk menderita rasa sakit sebagai orang yang terkutuk. Namun, Mariana tidak pernah berhenti berdoa dan terutama dia tidak pernah meninggalkan doanya pada tengah malam dan jam 3 dini hari. Menambah penderitaannya, iblis itu melakukan segala cara untuk menggodanya, mengisyaratkan bahwa hidupnya tidak berguna. Itu terus-menerus melayang di sekitar tempat tidurnya dalam bentuk ular yang mengerikan, pemandangan yang menyiksanya tanpa henti. Selama pencobaan yang mengerikan ini, yang telah berlangsung selama 5 bulan, iblis berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya sebagai martir. Mariana dibawa ke contoh-contoh di mana semua tindakan kepahlawanan dalam perjuangannya melawan kejahatan tampak baginya sebagai kejahatan, perbuatan baiknya tampak baginya sebagai pekerjaan kebinasaan, dan panggilannya sendiri baginya adalah penipuan dan ilusi yang sia-sia. Dia menyaksikan penglihatan tentang neraka itu sendiri dan percaya dia yakin akan ajalnya sendiri. Sudah merasakan keterpisahan jiwanya dari tubuhnya dan jatuh ke dalam api abadi. Melelahkan satu upaya terakhir, dia memanggil perawan terberkati dengan mengatakan, "Bintang laut, Bunda Maria tak bernoda. Bejana jiwaku yang rapuh akan karam, air kesengsaraan menenggelamkan saya. Selamatkan aku, karena aku binasa." Kemudian, merasakan sebuah tangan membelai kepalanya. Dia mendongak dan melihat Ratu Surga, cantik dan baik hati serta agung dalam selubung cahaya. Itu agar dia bisa bergerak dan tidak lagi melihat ular yang mengerikan, yang di tengah teriakan menggelegar bergegas ke neraka menyebabkan suara yang mirip dengan getaran. Rosario Suci. Setelah suara yang mengerikan itu, Bunda Kepala Biara bersama dengan perawat pergi untuk membantunya dan melihat bahwa tubuhnya telah pulih dari gerakannya. Mariana di hadapan kebaikan Bunda Maria, yang tak terlukiskan kepadanya, mendesak mereka untuk berdoa Rosario sebagai rasa terima kasih kepada pelindung ilahinya. Mariana yang religius kemudian menyanyikan litani Lauretana, diikuti dengan penuh sukacita oleh mereka yang hadir yang tidak pernah merasakan hati mereka dirangkul oleh cinta kepada Tuhan, seperti pada saat-saat luhur di mana mereka berdoa bersama dengan hamba Tuhan. Kebangkitan kedua, setahun setelah sejak penyakitnya kambuh dan kondisinya semakin memburuk, dokter telah memutuskan bahwa karena kehidupan penebusan dosa, sumsum tulangnya telah mengering dan dia hanya memiliki kehidupan di dalam hatinya. Keesokan paginya, hal yang tak terbayangkan akan terjadi. Ketika para biarawati bertemu di paduan suara tinggi untuk mendoakan ofisi, mereka menemukan, yang mengejutkan semua orang, Bunda Mariana berdoa di samping mereka, sama seperti mempelai ilahinya, yang dia coba tiru dalam segala hal. Dia telah bangkit pada pagi Paskah dan telah dihidupkan kembali sekali lagi untuk melanjutkan penderitaannya, berjuang demi keselamatan jiwa-jiwa.
Mungkin semua karunia rohani Mariana akan tetap dirahasiakan kecuali untuk pengorbanan utamanya. Pada tahun 1646, kota Quito, ibu kota Ekuador, dirusak oleh banyak bencana akibat dosa penduduk Katoliknya. Letusan gunung berapi, gempa bumi, dan penyakit mengerikan menghancurkan populasi. Lebih dari 14.000 orang tewas dan banyak bangunan hancur akibat gempa. Ketika gunung berapi Pichincha meletus setelah tidak aktif selama lebih dari 80 tahun, orang-orang mulai menerima kebenaran bahwa dosa merekalah penyebabnya. Pastor Alonso de Rojas, imam dari gereja Jesuit, menawarkan dirinya di depan umum. Saat dia berkhotbah dari mimbar, untuk menjadi korban pendamaian dan meminta Tuhan agar dia mati untuk menyelamatkan orang-orang dari hukuman yang pantas mereka terima. Setelah khotbahnya, Mariana, yang duduk tepat di depan gereja, dengan tenang bangkit dari tempat duduknya dan mengumumkan dengan suara lantang bahwa dia akan menggantikan Pastor Rojas karena dia adalah seorang imam yang baik dan lebih dibutuhkan di Quito daripada dirinya. Dia kemudian meminta Tuhan kita untuk menerima persembahannya, untuk membela negaranya, rekan senegaranya, dan kerabatnya, dan bahwa dia dapat dihukum untuk semua yang ada di kota yang pantas dihukum. Setibanya di rumahnya, dia langsung terserang penyakit mematikan yang membuatnya meninggal dalam waktu 2 bulan. Selama penderitaan terakhirnya, gempa bumi berhenti. Di dalam biara, Suster Mariana de Jesus Torres tidak hanya mendapatkan penampakan Our Lady of Good Success, tetapi juga penglihatan mengerikan yang membuat tubuhnya mengalami penderitaan fisik dan spiritual. Nyatanya, dia menerima pengurapan ekstrim beberapa kali. Pada tahun 1635 kesehatannya memburuk. Pada tanggal 11 Januari ia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dia tahu dia akan mati pada tanggal 16 Januari. Pada tanggal itu, setelah mengaku dosa dan menerima komuni, dia menerima pengurapan ekstrim, di hadapan uskup dan para suster. Dia membaca surat wasiatnya. Setelah itu, sambil memegang salib di dadanya, dia meninggal pada usia 72 tahun pada tanggal 16 Januari tahun 1635. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1986 Antonio Jose González Zumarraga, Uskup Agung Quito, memprakarsai penyebab beatifikasi Bunda Mariana, menyatakan bahwa dia telah mempraktikkan semua kebajikan dengan cara yang heroik, dan mengakui karunia dan karisma supranatural yang dia wujudkan selama hidupnya. Mons Luis E. Cadena y Almeida ditunjuk postulator penyebab, dan mengumpulkan dokumentasi yang mengesankan untuk bersaksi tentang kesucian hidup Bunda Mariana, kebenaran nubuatan yang diterima dan untuk terlibat dalam penyebaran kultus Bunda Maria sukses yang baik. Selama pemugaran biaranya, pada tanggal 8 Februari tahun 1906, makam Bunda Mariana dibuka, setelah selama 271 tahun dikebumikan. Ketika peti matinya dibuka, menyebar bau wangi bunga lili, tubuhnya ditemukan utuh tidak rusak dan jenazah Bunda Mariana de Jesus Torres yang tidak rusak dirawat dan disimpan di biara Maria di Kandung tanpa noda, di Quito. Pada tahun 1911, Keuskupan Agung Quito memperoleh hak dari otoritas Romawi untuk memahkotai patung Our Lady of Good Success, yang terjadi pada tanggal 2 Februari tahun 1991. Pada tahun yang sama kapel biara dinyatakan sebagai Suaka Maria. Demikianlah kisah orang suci, Mariana de Jesus Torres, yang hidup dramatis, penuh pengorbanan, penuh karunia, penuh keajaiban, penuh kemuliaan serta penuh cobaan iblis yang menakutkan. Sungguh besar kasih Allah, melalui Bunda Suci Maria, yang selalu hadir membantunya. Terima kasih sudah menonton. Semoga cinta kasih Allah juga selalu hadir untuk kita semua. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like,
Jika Anda suka, komen dan share. Jika bermanfaat, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.